Shalom teman-teman, selamat datang di 1BM Online Service. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, biar teman-teman yang lain juga bisa terberkati. Sekarang kita akan memulai ibadah online pada siang hari ini. Mari kita siapkan hati kita dan berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Memuji Tuhan, mari saya undang untuk bisa bangkit berdiri. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Mari katakan, yeay. Semuanya tepuk tangan di atas semangat, come on. Mari kita sama-sama memuji Tuhan, amin. Mari dengan suara yang terbaik, sama-sama serukan. Gunung batu
Tiba saatnya kita mau lebih dalam lagi menyembah Tuhan, amin. Biarlah segala perkara hidup kita akan serahkan pada Tuhan. Haleluya Yesus. Sebab Engkau penyelamat hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. It leads me in your way.
sabli. Kami percaya Engkau ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya Kau ada di sini. Kami percaya Kau sudah ubahkan hidup kami. Kau sudah menjamah kami. Terima kasih. Mari teman-teman, sekali lagi angkat tanganmu. Katakan, and I live to worship you. Selamanya Tuhan. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Amen. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. Say, I long to pray. My life will offering. Take me higher. Draw me deeper, Jesus. I give all to be with. Once again, say, and I live to worship you. Say, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live
kata Tuhan. Selain kami mau mengucap syukur Tuhan. Oh, thank you Jesus. Buat semuanya, buat hidup kami. Saat kami tidak setia pun Tuhan, Engkau selalu setia menunggu kami. Saat kami kecewa Tuhan, Engkau tidak pernah kecewakan hidup kami. Engkau selalu menunggu kami Tuhan. Maka dari itu Tuhan, kami mau lebih lagi menyanjung Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi mengekspresikan rasa cinta kami kepadamu Tuhan. Sebab Engkau satu-satunya Allah yang tidak pernah mengecewakan kami. Kami mau declare Tuhan hari ini, sebab segala pujian hanya bagi nama-Mu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Mari teman-teman, angkat tanganmu, katakan segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, katakan terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagimu, kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Mari sembah Tuhan, katakan segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Mari sekali lagi katakan dengan imanmu, segala puji, yes Lord, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, katakan terpujilah nama-Mu, katakan terpujilah nama-Mu, Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur kesempatan yang indah pada siang hari ini. Kami anak-anak-Mu, kami yang boleh hadir untuk menyaksikan tayangan ibadah pada siang hari ini. Kami yang boleh menyimak Bapa, kami mohon lawatan-Mu untuk setiap kami Bapa. Dimanapun anak-anak-Mu berada, khususnya kaum muda yang menyaksikan tayangan ini Bapa. Hamba-Mu mohon lawatan-Mu atas setiap mereka Tuhan. Berikan di dalam setiap hati mereka kehausan, kerinduan untuk menerima berkat-berkat firman-Mu Bapa. Sehingga apa yang mereka terima pada siang hari ini Bapa boleh menguatkan setiap mereka. Bahkan boleh membawa sukacita baru di dalam kehidupan mereka. Dan mereka boleh menang atas setiap persoalan hidup mereka. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu ini Tuhan. Sembunyikan di bawah salib-Mu. Dan hamba persilahkan Roh Kudus berbicara dengan leluasa di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau sambut berkat-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dan terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom sobat muda yang dikasihi Tuhan dimanapun sobat-sobat muda berada. Hari ini kita perlu bersukacita karena hari yang sudah dijadikan Tuhan untuk setiap kita boleh menikmati hari-harinya Tuhan. Amin saudara. Saudara-saudaraku yang ada di rumah-rumah maupun yang menyaksikan tayangan ini dimanapun berada. Kita perlu mempertanyakan di dalam kehidupan kita. Apakah keadaan seperti saat-saat ini sudah merenggut sukacita kita? Ini pertanyaan yang bagus Bapak Ibu Saudara. Dan bagi kita orang-orang percaya khususnya kaum muda harus dengan tegas, harus dengan jelas mengatakan tidak sama sekali. Tidak ada sukacita yang boleh diambil dari kita karena kita adalah orang-orang yang mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Karena iman yang benar di dalam Yesus terjadi karena kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan di dalam namanya ada kuasa yang dahsyat yang diberikan kepada kita sehingga kita boleh berkata tidak ada yang mustahil bagi kita. Karena di dalam namanya ada kuasa dan kemenangan bagi setiap kita yang beriman kepada Dia. Amin, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada siang hari ini saya ingin mengambil tema di dalam pemberitaan firman Tuhan yaitu Let's rejoice. Marilah bersukacita. Jadi sukacita itu yang harus ada di dalam diri setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena sukacita atau kegembiraan adalah ungkapan hati yang dipenuhi rasa syukur kepada Tuhan atas kepuasan yang diberikan, yang dapat kita nikmati di dalam kehidupan kita. Sehingga muncullah sukacita itu, muncullah kegembiraan itu dalam kehidupan setiap kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sobat muda, mengapa ada sukacita di dalam kehidupan orang percaya? Yang pertama adalah karena kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Di dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 3 dan 4 dikatakan demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi firman Tuhan katakan bahwa sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Tuhan tidak akan memilih orang-orang yang tidak berkenan di hadapannya dan puji Tuhan. Saudara-saudaraku, sobat muda yang menyaksikan tayangan ini, percayalah bahwa kita adalah orang yang sudah dipilih Tuhan. Yang kedua, karena kasih Allah akan dunia ini di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi yang kedua adalah kita ini adalah umat tebusan, orang-orang yang ditebus Allah, orang-orang yang diselamatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bukan saja kita dipilih, tetapi kita juga diselamatkan, tetapi kita juga ditebus oleh Tuhan. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19, demikian firman Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Ditegaskan juga di dalam Markus pasal 10 ayatnya yang ke-45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Inilah mengapa saya katakan bahwa di dalam kehidupan kita harus ada sukacita yang besar. Harus ada suatu kegembiraan bahwa kita ini adalah orang-orang pilihan Allah. Kita ini adalah orang-orang yang ditebus untuk menerima keselamatan dari Tuhan. Maka tidak ada alasan lagi untuk kita tidak bersukacita. Karena di dalam kehidupan orang percaya kita sudah tahu. Ya. Terlebih Bapak Ibu Saudara, apabila kita sudah menerima tebusan Tuhan sebagai orang yang sudah diselamatkan, kita bisa memberikan rasa syukur kita melalui suatu kegembiraan atau sukacita. Maka manifestasinya di dalam kehidupan kita yaitu kita akan menyanyi. Haleluya, kita akan menyanyi. Bahkan kita akan memuji-muji Dia, menyembah Dia, bahkan menari-nari bagi Tuhan. Berbagi sukacita atau berbagi harta barangkali di antara kita. Saudaraku, kita ketahui bahwa ketika Daud berhasil membawa tabut Tuhan untuk kembali ke tempat yang selayaknya menurut Daud, maka dia akan menari-nari di hadapan Tuhan. Sehingga dikatakan di dalam satu pujian, kukan menari seperti Daud menari, kukan menyanyi seperti Daud menyanyi. Daud itu bukan seorang biduan Bapak Ibu Saudara. Dan Daud itu menyanyi dan menari bukan karena dia mau menunjukkan kepiawaian seorang Daud yang pintar nyanyi, pintar nari. Bahkan dia sampai bertelanjang dada barangkali di situ dikatakan, dan istrinya mengomelin dia. Tapi bukan itu yang terjadi. Daud itu adalah seseorang yang mengungkapkan rasa sukacita dan ucapan syukurnya melalui hati yang dipenuhi oleh ucapan syukur. Dia manifestasikan berupa tari-tarian, berupa nyanyi-nyanyian, sehingga Daud ini memperlihatkan betapa Allah yang luar biasa ini sudah memberkati kehidupannya, sudah memilih dia untuk menjadi orang yang boleh menyelamatkan banyak orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, masa pandemi saat ini tidak dapat dihadapi dengan hanya berdiam diri saja. Sebagai orang percaya, kita nggak bisa berdiam diri aja di rumah, duduk manis, dengerin khotbah firman Tuhan melalui online. Ya. Kita ngobrol tentang masa pandemi yang berbahaya, yang menakutkan, sehingga kita ini lemah. Tetapi bukan itu yang harus dilakukan sebagai orang percaya. Sebagai orang percaya, khususnya kaum muda, saya sangat mengharapkan, mungkin banyak orang mengharapkan, supaya para kaum muda ini bergerak, bertindak, bahkan berbagi. Dalam arti yang sederhana, berbagi bukan kaum muda ini harus punya duit banyak untuk dibagi-bagi, enggak. Minimal berbagi sukacita, berbagi kegembiraan bagi orang lain. Saudaraku, ada kesaksian yang saya baca di mana seorang anak kecil masih SD ya di negara lain ya, bukan di Indonesia, itu kemana-mana dia selalu membawa tip kecil, dan dimanapun dia berada ketika dia merasa tidak mengganggu orang lain, dia nyalakan tip itu dan dia menari-nari, menyanyi-nyanyi mengikuti irama lagu yang ada di dalam tip yang dia bawa.
Apa pengaruhnya bagi orang-orang di sekitarnya? Mulai dari karena keseringannya orang melihat dia menari-nari, menyanyi, maka begitu ada orang lihat dia mulai bergerak-gerak ngikuti irama dia. Dan ada 2 orang tukang sampah yang biasanya membuang sampah di dekatnya tempat dia, ikut-ikutan tukang sampah ini menari-nari bersama dengan dia. Bahkan anak kecil itu disuruh berhenti dan menari-nari bersama dia, menyanyi. Ada suatu pengaruh yang besar yang kita lakukan hanya dengan berbagi sukacita di mana kita berada, saudaraku. Berbagi sukacita tidak harus kita panggil satu orang, ayo kita sama-sama ketawa, semua ketawa. Memang saya juga melihat juga, di YouTube ada juga itu. Bukti bahwa ketawa itu bisa mempengaruhi banyak orang. Satu orang ketawa, sebelahnya bisa ikut ketawa ngeliatin dia ketawa. Sebelahnya lagi ikut ketawa lagi. Semua jadi ketawa satu ruangan itu. Padahal nggak tahu apa yang diketawain. Tapi kita sebagai orang-orang percaya, kita sebagai orang yang sudah dipilih Tuhan, kita ngerti. Apa yang kita berikan sukacita di dalam kehidupan kita, apa yang kita sampaikan melalui sukacita dengan menyanyi dan menari memuji Tuhan. Karena kita tahu kita punya Allah yang luar biasa. Karena kita tahu kita punya Allah yang berkuasa. Karena kita tahu bahwa di dalam Allah kita bisa melakukan hal-hal yang mustahil. Yang orang lain tidak bisa lakukan, tapi kita berani berkata, tidak ada yang mustahil bagi kita orang yang percaya. Maka sukacita itu harus kita bagikan, saudara kita. Kita bagikan kepada setiap orang, dimanapun kita berada sebagai anak-anak muda. Tularkan sukacita kita, kegembiraan kita akan Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Janganlah karena gara-gara pandemi semua orang bersedih hati, semua orang merasa susah, semua orang harus berdiam diri. Tetapi dengan suatu kuasa yang dari Tuhan, tularkan sukacita kita, kegembiraan kita. Mari kita bersorak-sorai bersama dengan Tuhan. Itu yang dikehendaki Allah di dalam hati, di dalam kehidupan kita orang percaya. Di dalam Amsal 17 ayat 22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudaraku, di dalam kegembiraan hati kita, itu bukan cuma suatu kuasa yang mengalir, tetapi juga ada satu unsur kesehatan yang melekat di dalam diri kita. Banyak dokter mengatakan bahwa ketika seseorang bersukacita atau bergembira, maka di dalam tubuhnya mengeluarkan satu enzim sebagai imunitas di dalam tubuhnya, sehingga enzim ini bisa menyembuhkan penyakit yang ada di dalam tubuhnya tanpa kita sadari. Karena firman Tuhan ini ketika Tuhan mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, ternyata Tuhan itu punya pengetahuan yang lebih sebelum kita ketahui. Ya, para dokter menyelidiki demikian. Sehingga ketika kita menyampaikan hati yang gembira dengan sukacita yang luar biasa, saya percaya di dalam diri kita muncul imun yang kita butuhkan di masa pandemi ini. Muncul suatu kekuatan baru, bukan saja hati yang mengucap syukur karena Tuhan berkenan menerima ucapan syukur kita, tetapi di dalam tubuh kita sendiri memproduksi satu imun, di mana pada masa pandemi ini sangat dibutuhkan untuk setiap orang supaya imun ini dapat menyelamatkan kita dari serangan pandemi virus corona. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Mazmur 37 ayat 4 firman Tuhan mengatakan demikian juga. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Suatu kegembiraan, ya biasanya kita kalau sudah bergembira lagi sukacita, saya nggak tahu apakah saudara-saudara pernah mendengar juga, ketika kita bersukacita, ketika kita merasa beruntung, ada-ada saja keuntungan yang tambah-tambahkan di dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita membutuhkan ini, loh kok ada wae, loh kegembiraan kita kok ditambah lagi, sukacita kita kok ditambah lagi sama Tuhan. Jadi tanpa kita sadari, Tuhan memberikan apa yang diinginkan hati kita. Itu ada ketika kita bergembira karena Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Maka saudaraku, saya katakan, khususnya kamu kaum muda, mari kita bersukacita, bergembira di dalam Tuhan di masa pandemi ini, supaya kegembiraan kita, sukacita kita bisa menularkan
hal-hal yang positif bagi setiap orang yang menyaksikan dan mendengar bagaimana kita bergembira dan bersukacita. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-22 firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita bagi mereka yang berduka. Tetapi firman Tuhan katakan, aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Saudaraku, mungkin ada hal-hal yang menyedihkan dalam kehidupan kita yang saat kita berduka cita, tetapi firman Tuhan katakan, ketika kita mau bergembira dan bersyukur atas apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, firman Tuhan katakan, aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan menanamkan kegembiraan dan sukacita di dalam hati kita, tidak ada satu orang pun yang dapat merampas kegembiraan kita. Entahkah itu sakit penyakit, entahkah itu masalah hidup, entahkah itu intimidasi, tidak ada satupun yang dapat merampas kegembiraan dan sukacita kita di dalam Tuhan. Ini yang firman Tuhan katakan. Maka Bapak Ibu Saudara, kita harus bersukacita, kita harus bergembira di dalam setiap kehidupan kita. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, sobat-sobat muda yang dikasihi Tuhan, apa sih yang dapat merampas sukacita atau kegembiraan kita? Jawabannya hanya sederhana, satu aja, yaitu pasti si iblis. Iblis itulah yang merampas segala kegembiraan kita. Karena iblis mendakwa kita akan kesalahan-kesalahan masa-masa lalu kita yang sudah usang supaya dijadikan masalah pada masa kini. Jadi sebetulnya kita punya suatu peristiwa kelam di masa lalu, kita mau bersukacita, mau bergembira, iblis bisikin, kamu nggak pantas bersukacita, kamu nggak pantas bergembira, lihat itu masa lalu kamu. Masa lalu kamu, sehingga kita ketika diingatkan oleh iblis kita menjadi sedih lagi Bapak Ibu. Jangan ikuti kemauan iblis. Karena masa lalu kita itu sudah usang Bapak Ibu Saudara, nggak perlu kita lihat. Ya saudara lihat ya, kalau kita mengendarai sebuah mobil, yang kita pakai untuk melihat ke belakang itu adalah spion. Spion itu kecil-kecil Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau muter atau mau apa, kita hanya nengok-nengok sesekali di spion kita. Oh, kecil. Tapi yang kita lihat ke depan adalah kaca yang sangat besar. Di hadapan kita kaca yang sangat besar. Dan itu adalah tempat untuk kita melihat bagaimana kita maju dengan baik, mengikuti jalan yang benar itu saudaraku. Jadi kita jangan terpengaruh oleh iblis yang menimbulkan kembali masa-masa kelam kita, sehingga di masa kini kita masih bawa-bawa itu. Tidak ada sukacita, kegembiraan yang muncul karena kita melihat hal semacam itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita harus tinggalkan masa lalu. Bukan tinggalkan dalam arti kita lupa seperti orang linglung, enggak. Kita masih ingat. Tetapi tidak perlu kita terlalu membesar-besarkan. Justru pandangan mata kita harus tertuju kepada apa yang di depanku, kata Rasul Paulus. Dan mengejarnya, berlari-lari untuk mencapai pada tujuan. Ini yang membuat kegembiraan kita. Yang kedua, iblis menipu kita dengan menumbuhkan ketakutan dan sakit penyakit. Ketakutan, sakit penyakit, pandemi yang sedang berlangsung, kemiskinan, ketidakmampuan. Iblis mulai menipu kita. Dia katakan, kamu itu pasti bisa kena pandemi nih. Kalau kamu begini-begini aja ini, kamu pasti bisa sakit. Bagi orang yang miskin, percuma kamu berdoa sama Tuhan, kamu miskin tetap miskin. Coba kamu lakukan hal-hal mengeruk kekayaan dengan menipu orang, dengan mengambil barang orang lain, pasti kamu cepat kaya. Ada tipuan-tipuan iblis yang dipakai untuk menipu kita supaya kita terpengaruh sama dia, supaya kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Sehingga itu merampas kegembiraan kita, merampas sukacita kita, sehingga kita tidak bisa bersukacita. Meskipun kita tahu Bapak Ibu Saudara, meskipun kita tahu sobat-sobat muda, bahwa tidak ada tempat bagi iblis di dalam kehidupan kita, yang menjadikan kita tidak lagi bersukacita di dalam Tuhan. Kita harus buang itu, kita buang itu. Kita nggak mau kita diikuti, kita tidak mau kita mengikuti apa yang iblis sarankan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang selanjutnya, iblis mengintimidasi kita melalui orang-orang di sekitar kita. Iblis mengintimidasi kita melalui orang-orang di sekitar kita. Ya. Kalau tadi saya kasih satu contoh anak kecil dengan membawa radio, tip kecil itu, dia menari-nari di jalanan. Kalau dia melihat atau mendengar perkataan orang di sekitar kita, hei berisik, kamu jangan ini, hei kamu kenapa anak kecil bawa-bawa itu sekolah dan seterusnya. Mengintimidasi kita melalui orang-orang di sekitar kita. Maka kita juga sering mendengar, kalau kita sudah menikah suami istri, kan kita sering mendengar Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lagi ngobrol sama istri kita, nanti istri bilang gini, jangan melakukan itu Pak, apa kata tetangga kalau kamu begitu? Jangan begitu Pak, apa kata orang-orang gereja, apa kata orang-orang kampus, apa kata teman-teman kerja kita. Jadi iblis sengaja mengintimidasi kita melalui orang-orang di sekitar kita, yang padahal mungkin aja orang-orang yang kita lihat bahwa apa kata mereka, itu orang-orang yang tidak kita kenal saudaraku. Kita nggak kenal dia, nggak punya hubungan persaudaraan, dia juga tidak membiayai hidup kita. Tapi kenapa di dalam kehidupan kita diintimidasi oleh pendapat-pendapat mereka sehingga kita tidak bisa bergerak, kita tidak bisa melakukan hal yang baik, tidak bisa melakukan hal yang positif di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan katakan, bergembira, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, kata Rasul Paulus di dalam suratnya di Filipi. Tuhan katakan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudaraku, kalau kita kembali ke dalam Filipi pasal 4, saya mau baca di dalam ayat 1 sampai 9. Filipi pasal 4 ayat 1 sampai 9. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Ternyata bahwa Euodia dan Sintike ini ada satu perselisihan Bapak, Saudara. Ayat 3, bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Disinilah firman Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bapak Ibu Saudara, iblis juga mengambil sukacita dan kegembiraan kita melalui perselisihan. Rasul Paulus mengatakan bahwa Euodia dan Sintike itu berselisih, sehingga di situ muncul satu
pendapat-pendapat berbeda, perselisihan, maka Rasul Paulus bilang, dia menyuruh Sun Sugos untuk ikut ambil bagian di dalam mendamaikan perselisihan ini. Karena Rasul Paulus intinya hanya ingin mengatakan bahwa kita ini umat-umat pilihan Allah harus bersuka cita karena Tuhan. Maka dia katakan, sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan menghendaki di dalam setiap kehidupan kita ada sukacita yang bisa kita tularkan kepada setiap orang. Mari kita bangkit, saudaraku, sobat muda. Generasi muda saat ini sangat dibutuhkan untuk menularkan sukacita dan kegembiraan bagi setiap orang. Kita umat pilihan dan kita sudah ditebus dan kita percaya bahwa kemenangan itu sudah ada di pihak kita. Maka kita bagikan sukacita kita. Sumber kegembiraan kita ini kita salurkan dimanapun kita berada, supaya kesesakan yang ada di sekeliling kita, kesesakan yang ada di negeri kita karena pandemi ini boleh sirna dan digantikan dengan sukacita dan kegembiraan dari Tuhan, Allah yang kita sembah, yang menyertai kehidupan kita. Setuju Bapak Ibu Saudara? Setuju sobat-sobat muda? Bagi kita, mari kita siapkan hati kita. Supaya kita dimanapun berada, kita tularkan sukacita, kita tularkan kegembiraan, kita boleh menari, menyanyi, mungkin bersama dengan keluarga kita di rumah, mungkin bersama teman-teman kita di gereja, mungkin bersama dengan orang-orang di sekeliling kita. Kita menyanyi, memuji Tuhan, kita ungkapkan rasa syukur kita. Kita mau berbagi sukacita bagi setiap orang. Supaya nama Tuhan dipermuliakan, karena kita tahu sukacita dan kegembiraan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, tidak ada seorang pun yang dapat merampasnya. Kita percaya bahwa Allah akan menyertai setiap kita. Rasul Paulus katakan bahwa Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Itu yang kita pegang dalam kehidupan kita. Maka bersukacitalah. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur kalau siang hari ini kami boleh mendengar bahwa ada sukacita besar bersama dengan Engkau. Karena kami tahu bahwa kami adalah umat pilihan Allah, bahwa kami telah ditebus dari segala dosa dan kesalahan kami, dan kami menerima keselamatan yang besar daripadamu Tuhan. Maka tidak ada alasan untuk kami tidak bersukacita. Maka tidak ada alasan untuk kami tidak bergembira di dalam Tuhan. Rasul Paulus sendiri mengatakan bahwa setiap orang yang ada di Filipi, dia katakan bahwa bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Itu yang akan kami pegang dalam kehidupan kami Tuhan. Kami rindu menularkan sukacita kami sehingga di masa pandemi ini tidak ada orang yang diam. Tidak ada orang yang lemah. Tidak ada orang yang sakit bersedih hati, melainkan mereka boleh bergembira dan bersukacita. Pakailah sobat-sobat muda yang ada di tempat ini maupun yang ada yang sedang menyaksikan di stasiun televisi atau di kanal YouTube atau dimanapun mereka menyaksikan Bapa. Biarlah urapanmu mengalir atas setiap mereka. Kau berikan sukacita, damai sejahtera-Mu. Kau berikan kegembiraan yang besar di dalam hati dan kehidupan setiap mereka. Sehingga mereka boleh merasakan kasih Tuhan menyertai kehidupan mereka. Dan mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa di dalam surga, terima kasih. Hamba-Mu telah selesai berbicara, hamba serahkan sepenuhnya. Biarlah Roh Kudus sendiri menyempurnakan segala sesuatunya. Bapa, biarlah firman yang kami dengar pada siang hari ini boleh tertanam kuat di dalam roh hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah-buah. Sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Nah teman-teman, kali ini ada info menarik dan juga penting buat kalian catat.
Bagi teman-teman yang rindu mau menabur atau memberikan persembahan buat gereja, kalian bisa memberikan melalui rekening gereja di Bank BCA nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace. Atau bisa juga dengan scan QRIS melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana atau mobile banking. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari sobat-sobat muda yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri dan kita siapkan hati kita. Mari kita angkat tangan kita, arahkan kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkatnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sobat-sobat muda dimanapun kau berada, maka terimalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai seluruh kehidupanmu mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menyebut kita semua di awan-awan permai. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.